Sebelum Ibu Ria melakukan pembelajaran, Ibu Ria mau membaca sajak dulu, nggak ahli sih, tapi bisa. Dengerin ya anak-anak. Richard ganteng dan juga ramah, suka senyum saat belajar di kelas, tetap semangat belajar dari rumah agar terhindar dari COVID-19. Cakep? Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi sedikit saja supaya kamu tidak bosan dari rumah. Nah, kita belajar tentang mall. Tentang mall, M-O-L. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mendengar istilah lusin. Misalnya satu lusin pensil sama dengan jumlahnya 12 tentunya. Nah, di dalam kimia, satuan jumlah zat itu disebutnya mol. Jadi mol itu bisa kita hubungkan dengan 3 hal. Yang pertama, mol itu dihubungkan dengan jumlah partikel. Jumlah partikel. Kemudian mol dihubungkan dengan massa. Kemudian yang ketiga, mol dihubungkan dengan volume zat. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama, mol dihubungkan dengan jumlah partikel. Jumlah partikel. Ya. Menurut hasil perhitungan dari Avogadro, bahwa dikatakan 1 mol zat jumlah partikelnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke? Nah, sekarang jika misalnya kita ambil contoh 1 mol NH3 jumlah partikel sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekarang kalau ada 2 mol NH3, nanti jumlah partikelnya tentu sama dengan 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari hubungan ini bisa kita buatkan rumus bahwa menghitung jumlah partikel adalah berapa banyak molnya? Mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Inilah rumusan untuk menghitung jumlah partikel. Kedua, hubungan mol dengan massa zat. Ya. Mencari massa zat itu sama dengan AR atau MR zat. Nah, contohnya AR dari Na itu 23. Jadi 1 mol Na massanya sama dengan 23 gram. Contoh yang kedua, mRNACl ini
3,5. Jadi 1 mol cut dulu kan? Dari mana dulu? 1 mol Na masanya 23 gram. Kalau ada 2 mol Na, berarti masanya 2 kali 2, 3. Sehingga rumusnya mencari massa sama dengan berapa jumlah molnya dikalikan AR-nya. Ini berlaku untuk unsur. Nah, sekarang untuk senyawa. Yang ini kita ambil sebagai contoh pertama, contoh yang kedua. Kita tahu MR dari H2O itu 18. Jadi jika 1 mol H2O masanya sama dengan 18 gram. Nah, dengan kata lain, jika 2 mol H2O masanya sama dengan 2 kali 18. Sehingga rumusnya menjadi massa sama dengan mol dikali ml. Rumusan ini berlaku untuk senyawa. Tahu ya bisa membedakan unsur dan senyawa? Kalau unsur itu atomnya sejenis, kalau senyawa itu terdiri dari atom yang tidak sejenis. Itu hubungan mol dengan massa, konsep mol yang kedua. Yang ketiga adalah, saya bikin yang bagian A-nya, hubungan mol dengan volume. Atau di sini misalnya yang bagian A-nya. Jadi kita misalnya bikin ini kondisi standar. Kondisi standar sama itu suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Sering disingkat itu adalah STP. 1 mol gas N2, kondisi STP, volumenya ini sama dengan 22,4 liter. Kalau ada 0,5 mol gas N2, kondisi STP, volumenya jadi sama dengan 0,5 kali 11,4 kali 0,5 kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Sehingga diperoleh rumusan volume kondisi STP adalah berapa jumlah molnya kali 22,4 liter. Ya. Sekarang jika misalnya kondisinya bukan standar, atau maksudnya contoh misalnya tekanan 1 atmosfer tapi suhu 27 derajat Celcius. Kalau di sini tadi tekanan 1 atmosfer suhunya 0, di sini suhunya 27, itu berbeda. Kita pakai rumusan PV sama dengan nRT. Inilah rumusannya. Dengan keterangannya P itu tekanan, biasanya satuan atm, V itu volume, satuannya liter,
N itu biasanya mol, kemudian R itu konstanta, angkanya 0,082. Sementara T itu adalah suhu Kelvin. Suhu Kelvin adalah derajat Celcius tambah 273. Oke anak-anakku, ini saya udah bikin 3 contoh soal. Saya akan coba jelaskan. Nanti setelah selesai saya jelaskan yang 3 soal ini, nanti saya akan kasih 3 soal sebagai PR di rumah. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Senyawa NaCl sebanyak 0,2 mol memiliki massa titik-titik gram. Berapa gram massa dari NaCl 0,2 mol? Tahu ya NaCl ya? NaCl itu garam dapur. Rasanya manis ya? Salah. Yang jelas asin. Nah, nih. Di sini ditanyakan massa. Ya, tadi kita sudah ada rumusan bahwa mencari massa adalah berapa jumlah molnya dikalikan mR-nya. Itu tadi rumusannya. Mencari massa sama dengan mol dikali mR. Molnya di sini sudah ada. Nah, tapi mR-nya belum ada. Yang ada adalah AR. AR unsur ini biasanya diberikan ya, jadi tidak dihafal ya. Ini akan diberikan dalam setiap pengerjaan soal. Nah, sekarang kita mau mencari mR-nya dulu. Masih ingat cara menentukan mR? Nah, sederhana ya, gampang lah. Lihat di sini NaCl atau Na-nya ada 1, RNA-nya 23, atom Cl-nya juga ada 1, kalikan AR-nya 35,5. Nah, jadi kalau kamu jumlahkan ini hasilnya 23 tambah 35,5, 58,5. Oke, kita masukkan ke rumusan. Molnya ada 0,2. mR-nya 58,5. Ya, perhatikan. Yang saya perhatikan kalau saya ngajar di kelas ini banyak tidak bisa mengerjakan. Ini padahal ini sebenarnya kalau saya katakan ini pelajaran waktu di SD sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, walaupun ini pelajaran SMA kita belajar ya cara mengalikannya. Ya, kita nggak usah malu walaupun kita nggak paham. Ya, karena dikatakan no stupid question. Oke, kita lanjut. 2 kali 5 10. Nah, simpan 1. 2 kali 6, 2 kali 8 16 tambah 1 7. 2 kali 5 10. Tadi kita simpan 1 jadi 11. Itu berapa di belakang koma? 1 2 1 2. Sehingga hasilnya 11,70 atau sama aja nih 11,7 gram. Itu pengerjaan soal nomor 1. Saya pikir nggak sulit lah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini dikatakan molekul NH3 sebanyak 0,1 mol memiliki jumlah partikel berapa? Jangan kamu jawab banyak ya, banyaknya berapa nih kita hitung. Menurut Avogadro bahwa 1 mol ya partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atau rumusannya. Jumlah partikel sama dengan berapa jumlah molnya kali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita masukkan molnya. Molnya ada 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, sekarang
Kita hitung nih berapa hasilnya. 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa kamu tuliskan begini ya, karena memang banyak kamu nggak paham. 0,1 sama aja 1 kali 10 pangkat, di 1 belakang koma berarti min 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. 0,1 1 kali 10 pangkat min 1 kali 6,02 kali 10 pangkat min 1 tambah 23 pangkatnya jumlahkan. Min 1 tambah 23 berarti 22. Oke. Jadi jumlah partikel dari NH3 adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. NH3 tahu ya? NH3 itu amonia. Amonia itu biasanya ciri-cirinya itu dia bau pesing. Di dalam apa yang namanya? Di dalam air seni kita itu ada amonia. Baunya pesing kan? Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Ini molekul CO2. CO2 tahu ya? CO2 itu gas ada di udara. Karbon dioksida itu yang mengakibatkan suhu bumi makin meningkat. Ada molekul CO2 sebanyak 0,1 mol, tapi bukan kondisi standar. Lihat di sini. Kondisinya 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Kalau kondisi standar itu 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Kalau kondisi di luar standar tadi, kita menggunakan rumus adalah PV sama dengan nRT. Nah, kita lihat P itu tekanan. Nah, inilah P-nya 1. V itu volume yang ditanya. N itu mol, molnya 0,1. R itu tadi konstanta, itu 0,082. T itu suhu Kelvin. Di sini suhunya 27. Berarti Kelvinnya menjadi, tambahkan 27-nya dengan, ini gak usah, 27 ditambah 273, sehingga hasilnya menjadi berapa? 300 ya. Oke, kali-kali 300. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti volume sama dengan, ini kalikan 0,1 kali 0,082. Gampangnya gimana nih caranya? Nah, cara gampangnya bisa gini, 0,1 kali, ini kan sama aja nih, 3 kali 100. Jadi kita kali 100 kali 100 berarti komanya kali 10 kali 100, jadi ini menjadi 8,2. Ini tinggal dikali 3. Oke, 0,1 kali 8,2. Boleh, ini kamu kerjakan dulu. 1 kali 82, 1 kali 8,2, 8,82. Berapa di belakang koma? 1, 2. Sehingga ini menjadi 0,82 kalikan 3. Kita kalikan 2 kali 3, 6. 2 kali 8, 24. Itu berapa di belakang koma? 1, 2, 1, 2. Sehingga hasilnya 2,46 liter. Oke, anak-anakku tercinta, itu tadi soal udah Ibu jelaskan, dan untuk kamu latihan di rumah supaya kamu betah di rumah. Ya, silahkan ada soal, saya berikan dalam 4 soal saja, gak usah banyak-banyak ya. 4 soal kamu kerjakan, 1 soal paling 2 menit, 2 kali 4 paling 8 menit, berarti 10 menit ya. Usahakan. Semangat. Sampai di sini pertemuan kita anak-anakku sekalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, pembelajaran yang lebih wah. Saya akan menggunakan nanti eksperimen berikutnya untuk pertemuan selanjutnya. Minta